Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala aidan wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Surat Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Wa hadza kitabun, dan kitab ini maksudnya Al-Qur'an, anzalnahu mubarak, kami menurunkannya penuh dengan keberkahan. Apa yang pertama disebut di sini? Keberkahan. Mubarak itu diartikan dengan banyak keberkahan atau penuh dengan keberkahan. Kalau kita tahu bahwa keberkahan yang banyak itu ada di sini, sementara dalam hidup ini kita butuh keberkahan kan? Berkah umur, berkah ilmu, berkah harta, berkah hidup malah, ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan itu, maka tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak, memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Setelah kita baca Quran, kita doa, ya Allah, berkahi hidup hamba dengan surat yang saya baca. Apapun suratnya. Ibu baca surat Al-Fatihah, ya Allah, berkahi hidup hamba dengan Al-Fatihah. Ya Allah, berkahi hidup hamba dengan Al-Baqarah. Ya Allah, berkahi harta hamba dengan surat yang kita baca. Boleh enggak? Ya? Gitu. Semakin besar kita mengingin apa yang disebut dengan berkah itu ziyadatul khair. Ziyadatul khair artinya nilai sesuatu itu terus bertambah. Ya, nilai sesuatu itu terus bertambah. Kalau kita misalnya punya handphone selama ini cuman bisa pakai buat buka WhatsApp, ya, nelpon, sekarang kita tambah lagi kegunaan ini. Kita upload misalnya tafsir di sini. Kita bisa baca tafsir melalui handphone. Insya Allah handphonenya disebut dengan berkah itu. Ya, gitu. Kita upload misalnya murotal kita bisa dengarkan. Jadi dia bukan hanya sekedar untuk main game, tapi kita manfaatkan untuk yang positif. Nah, keberkahan dari handphone itu terus bertambah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini disebut dengan berkah. Jadi kebaikan pada sesuatu itu bertambah. Ziyadatul khair. Fattabi'uhu wattaqu, maka ikutilah oleh kalian Al-Quran itu, wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, pasti kalian dirahmati. Jadi bagaimana cara mendapatkan rahmat menurut Al-An'am ayat 155? Ikuti Al-Quran, bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah hiasi hidup kita dengan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah hiasi hidup kita dengan terus menerus berupaya menyelaraskan antara bacaan dan perbuatan. Quran kita baca, Quran kita amalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Posisi tadabbur di mana? Tadabbur menjembatani. Qurannya di sini, amal di sini. Nah, tidak mungkin kita bisa mengamalkan Quran tanpa memahami dulu. Nah, tadabbur itu membantu.
memahami. Mudah-mudahan dengan pemahaman yang kita punya, Allah tolong kita agar dapat mengaplikasikan apa yang kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Sehingga insyaallah kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir ayat ke-27 masih berkaitan dengan kesaksian ya. Kesaksian. Kalau baju robek di depan, kuddamin kubulin, robek di depan, maka berarti Yusuf yang salah. Yusuf berdusta. Istri Aziz berarti benar. Tapi kalau kemudian kuddamin duburin, robek dari belakang, maka berarti istri Aziz salah, Yusuf yang benar. Ini kata saksi ini tadi memberikan alat bantu bagaimana menyelesaikan kasus ini. Jadi caranya adalah dengan memberikan kesaksian tadi dengan dua kemungkinan tadi, robek di depan atau robek di belakang. Sampai situ kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim, ayat ke-28 sekarang. 28 kan? 27 sudah? Falamma ra'a qamisahu, sahabat Quran yang dirahmati Allah, coba kita perhatikan. Kita bertemu lagi dengan kata kudda kan? Apa kudda? Robek. Ya. Di ayat sebelumnya kalau saya tidak salah ada 3 kali ini. Qodda dan kudda. Ini qodda, kemudian kudda. Qodda ini untuk aktifnya, ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau aktif. Ya. Kudda pasifnya. Ulang. Qodda kata kerja bentuk lampau aktif. Kudda kata kerja bentuk lampau pasif. Jadi kalau di sini artinya menarik, kalau ini ditarik. Qodda telah menarik, kudda telah ditarik. Gitu. Kalau saya tidak salah ada 3 kali ini kata ini. Sehingga yang perlu kita pahami sekarang beda antara qodda dan kudda.
Qadda menarik, kudda ditarik. Ini. Kita lihat di sini, kudda ditarik atau robek min duburin. Sudah juga dari belakang. Kalau dari depan apa? Kubulin. Kubulin itu ingat saja qobla. Qobla kan sebelum? Ingat saja qobla. Kubulin, depan, belakang, duburin. Yuk kita ulang. Falamma, famaka, lamma ketika, falamma maka ketika. Ketika ini berarti menjelaskan waktu. Zorof zaman, menjelaskan waktu. Falamma maka ketika, maka tatkala, ro'a, apa artinya ro'a? Melihat. Bentuk sedangnya apa? Ini ro'a, sedangnya yaro. Kalau kita buka Al-Quran, alam taro, taronya itu dari sini. Engkau melihat, bentuk sedang. Tapi kalau ara'aitalladzi yukadzibu biddin, ra'aita, engkau telah melihat. Ya, tapi kalau taro, engkau sedang atau engkau akan melihat. Nah, ini sering kita temukan di Quran. Saya berharap mudah-mudahan ketika kita bertemu kita sudah bisa bedakan. Ra'aita, engkau telah melihat. Kalau misalnya taro, engkau melihat. Engkau sedang atau engkau akan melihat. Kita lihat di sini. Falamma maka tatkala, maka ketika, ro'a, dia melihat. Dia melihat. Dia telah melihat. Oke? Dia telah melihat. Pertanyaan saya, siapa dianya? Saksi. Bukan saksi. Di sini kita temukan ada berapa tokoh? Suaminya Yusuf, Zulaikha. Tadi dari kalangan keluarga yang memberikan panduan kesaksian. Dia bukan saksi, panduan kesaksian. Ya. Ini ia memberikan nasihat. Bagaimana menyelesaikan ini? Maka diberi tadi. Kalau robek di depan ini yang salah, kalau robek di belakang ini yang salah, kan gitu? Nah, falamma ro'a, maka ketika dia telah melihat, dianya di sini adalah suami, sayyidaha. Yang tadi ditemukan ladal bab, di depan pintu. Falamma ro'a, maka ketika dia telah melihat, dianya di sini masuk di sini kita, yaitu suaminya Zulaikha atau Aziz, ya. Qamisahu, bajunya, ini kata kerja, ini objek. Falamma, maka ketika ro'a, dia telah melihat, dianya masuk di sini, suami si Zulaikha melihat. Qamisahu, bajunya, qudda min duburin, ditarik atau robek dari belakang. Sampai di situ paham? Berarti yang perlu kita pahami di sini nih, ketika kita membaca ro'a, maka di sini sudah otomatis ada sayyidaha. Suaminya. Kita ulang. Falamma, maka ketika ro'a, dia melihat, dianya itu suaminya Zulaikha melihat, qamisahu, bajunya, baju siapa? Baju Yusuf, qudda, robek, min duburin, dari belakang. Sampai situ paham? Jadi kalau bahasa ini eksekusi kesaksiannya itu. Setelah tadi dapat rambu-rambu,
bagaimana caranya menyelesaikan kasus ini, siapa yang benar, siapa yang salah? Maka salah seorang dari kalangan keluarga memberikan rumusan. Iya? Dan rumusan itu dilaksanakan oleh Sayyidah. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata di sini? Balik lagi ke sini kan? Yang berkata di sini adalah yang melihat. Yang melihat adalah suaminya. Qala, dia berkata, innahu, sesungguhnya dia ini artinya perbuatan itu. Sesungguhnya dia, perbuatan itu atau fitnah itu, min kaidikun, kaidi. Di sini ada kaida. Wa akidu kaida, wa akidu kaida. Kait dua kali. Bedanya di sini kaidi, di sini kaida. Mengapa di sini kaidi? Karena ada huruf min. Mengapa di sini kaida? Karena ada inna. Nah, keren ini. Min kaidi termasuk tipu daya. Kait itu artinya tipu daya. Kunna, engkau. Kunna, engkau. Engkau perempuan. Siapa di sini? Zulaikha. Coba kita lihat ulang. Qala, si suami berkata, innahu, sesungguhnya dia, min kaidikunna, termasuk tipu dayamu. Si suaminya berani memutuskan seperti ini setelah melihat bukti, melihat kenyataan bahwa bajunya si Yusuf robek di belakang. Maka kesimpulannya, qala, Sayyidah berkata, innahu, sesungguhnya dia, min kaidikun, termasuk tipu dayamu. Ini artinya melihat, ini artinya memutuskan. Ya. Ini artinya menalar, ini artinya menyimpulkan. Berdasarkan aturan tadi, maka berarti ini adalah kaidikun, tipu dayamu. Kemudian inna kaidakunna, apa artinya? Ya, sesungguhnya tipu dayamu. Ini masih yang berbicara siapa? Aziz, masih yang berbicara Aziz. Inna kaidakunna, sesungguhnya tipu dayamu, kepada istrinya, mengatakan pada istrinya, azim, besar. Ya, besar sekali tipu dayamu. Inna kaidakunna, sesungguhnya tipu dayamu, azim, besar. Faham? Nah, arah saya ketika ibu baca ini di Quran yang tanpa terjemahan, ibu langsung ketika baca langsung ngerti. Itu sebabnya saya ulang-ulang ini cara menerjemahkannya. Ya, sehingga nanti ketika kita hafal, kita baca dalam sholat, kita tidak butuh terjemahan lagi karena kita sudah faham. Yang berkata siapa, yang disebut qamisohu itu bajunya siapa. Betul? Yang disebut dengan kaidakunna, kaidakunna, tipu dayamu, kamunya itu siapa? Udah masuk di sini semua. Dan ini nggak mudah memasukkan ini. Ini butuh pelan-pelan. Dianya siapa? Bajunya siapa? Tipu dayamu, kamunya siapa? Ya? Kita ulang. Falamma, apa artinya? Maka ketika ro'a, dia telah melihat, ingat dianya tadi masuk Aziz, atau di dalam ayat di sini disebut dengan Sayyidah. Dia telah melihat qamisahu,
Gamisnya si Yusuf. Qudda min duburin. Robek dari belakang. Qala, Aziz berkata, Sayyidaha berkata, apa katanya? Innahu, sesungguhnya ini itu maksudnya kasus tadi, kasus yang terjadi tadi. Min kaidikun, termasuk tipu dayamu. Termasuk tipu dayamu. Inna kaidakunna, sesungguhnya tipu dayamu azim. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Ketika Zulaikha, ketika Yusuf berlari kemudian dikejar oleh Zulaikha, betul? Kemudian di depan pintu kepergok, itu barangkali bahasa kita. Kepergok dengan suaminya. Coba kita lihat bagaimana, maaf, bukan kita mau menjelekkan, bagaimana Zulaikha ingin menyelamatkan diri, berarti otomatis ingin menyesatkan apa katanya? Majaza'u. Ayat 25. Majaza'u man aroda bi ahli kasu. Tidak ada balasan bagi orang yang berkeinginan buruk terhadap keluargamu. Illa ayyus jana au azabun alim. Melainkan di penjara atau azab yang Nah, dari ungkapan si Zulaikha ini berarti sudah menggiring opini, itu bahasanya. Sudah menggiring opini bahwa yang salah adalah gitu. Nah, bukti membuktikan, ya, saksi baju tadi membuktikan bahwa yang salah adalah Zulaikha. Maka disebut di sini min kaidikunna, ini bagian dari tipu dayamu. Inna kaidakunna azim, besar sekali tipu dayamu. Fahim? Bapak Ibu bayangkan, coba Bapak melihat seperti ini, menerjemahkan sendiri, sudah paham kata-katanya, udah paham, nanti baru kita baca, baru kita hafal. Ya, tanpa terjemahan Ibu sudah tahu. Falamma, maka ketika ro'a, dia telah melihat, qamisahu, dapat kita berkali-kali sudah ya, bajunya, qudda min duburin, robek dari belakang. Qala, Aziz berkata, innahu, sesungguhnya dia, min kaidikun, termasuk tipu dayamu. Kemudian di ujungnya dijelaskan lagi, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu sangat bisa dipahami? Yuk kita baca. Falamma, dua harokat. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Kita potong di sini saja. Ya. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Yuk. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Yuk, 1, 2, 3. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Lagi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. 1, 2, 3. Iya. Qudda min
dubur. Cepetin, nggak usah dipanjangin. Min dubur. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Lagi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Hafal? Setelah kita baca begini, kita tutup Quran, coba kita ulang bahasa Indonesianya. Maka ketika dia melihat bajunya robek dari belah, maka ketika dia melihat bajunya Yusuf robek dari belah, baru diterjemahkan ke bahasa Arab. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Yuk, tidak saya lihat Quran. 1, 2, 3. Komiso, bukan su, ya, bukan su, ya, karena komisnya itu baju itu sebagai objek, baris objek itu fathah, ya, berarti di sini kita harus hati-hati. Di ayat sebelumnya, ingkana komisuhu itu karena dia sebagai subjek. Kalau sebagai subjek, komisuhu, komisu, baju. Tapi ketika dia sebagai objek, subjeknya mana? Melihat. Apa yang dilihat? Baju. Baju sebagai Nah, ketika objek barisnya fathah. Jadi ada dua, jangan ketukar nanti. Ingkana komisuhu, 2 kali kan itu? Sekarang ra'a qamisahu qudda min dubur. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. 1, 2, 3. Hafal? Alhamdulillah. Qala, dia berkata, innahu, sesungguhnya ini min kaidikun. Qala innahu min kaidikun. Ya, ditahan. Ya. Qala innahu min kaidikun. Yuk. Qala innahu min kaidikun. Lagi. Qala innahu min kaidikun. 1, 2, 3. Qala innahu min kaidikun. Lagi. Kun, ditahan ya. Inna kaidakunna azim.
Inna kaidakunna azim. Ya. Inna kaidakunna azim. Lagi. Inna kaidakunna azim. Dari qala. Qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Qala 1 2 3. Qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Hafal? Setelah seperti ini kita tutup, kita coba imajinasi. Maka ketika, bahasa Arabnya falamma, dia telah melihat bajunya, qamisahu, robek dari belakang, qudda min duburin. Dia berkata, sesungguhnya ini bagian dari tipu dayamu. Min kaidikun, sesungguhnya tipu dayamu besar. Terus dibolak-balik begitu, kita seperti berbicara sendiri. 3 kali, 4 kali, belum nempel, ulang lagi 5 kali sampai 10 kali. Iya? Jadi sesungguhnya belajar seperti ini, belajar tadabbur seperti ini, yang dibutuhkan adalah niat, yang dibutuhkan adalah kesabaran. Ya, butuh niat, butuh kesabaran, gitu. Simak, ibu dengarkan saja, tidak usah lihat Quran, sambil bayangin hurufnya, sambil bayangin tulisan saya tadi. Ya, falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Sekali lagi, sambil bayangin hurufnya, biar nempel. Namanya imajina. Tadi kan visualisasi. Sudah kita lihat, sekarang kita pakai imajinasi. Imajin kita. Ada visual, ada imajinasi, kemudian nanti kita praktekkan bersama-sama. Simak. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Yuk sama-sama.
Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Hafal? Yuk, falamma. 1, 2, 3. Masih ada yang keseleo di ujung. Iya kan? Yang potongan ketiga masih ada yang keseleo. Inna kaidakunna azim. Jadi dari kalau potongan yang pertama sudah oke. Potongan kedua sudah oke, tinggal potongan ketiga. Caranya diulang dari potongan kedua. Qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Lagi dari falamma. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Falamma 1, 2, 3. Keren. Masih ada satu-satu, wajarlah. Namanya juga usaha kan itu. Tapi ibu bapak sekalian yang saya hormati, kita di sini bukan sekedar menghafal, bukan sekedar menerjemahkan ya. Harapan saya kalau ini sudah hafal termasuk tadi cara bacanya, mudah-mudahan ini jadi panduan nanti kalau membaca kata yang sama ketemu di surat lah. Contohnya kun kalau dia di akhir. Ya. Dari segi bahasa kita lihat di sini ada min kaidi, ada inna kai. Ini pelajaran bahasanya min kaidi. Kemudian inna kaida. Jadi perubahan baris ini disebabkan oleh huruf yang mendahuluinya. Kalau ditambah dengan inna, diawali dengan inna, pasti baris akhirnya fathah. Yuk kita contohkan. Misalnya kita buat kata Allahu. Allahu. Kemudian di depannya kita pakai min. Jadinya apa? Karena ini ada alif lam, dia bukan min, jadi dibantu a, jadi mina. Maka di sini jadinya minal. Barisnya apa? Hi. Barisnya hi. Kemudian kita tambah di depannya inna. Jadinya ha.
Mengapa ha? Ada inna. Mengapa hi? Ada min. Coba alon-alon, Ibu kalau belum paham coba silakan tanya lagi. Ini mumpung kita melewati satu ayat, Pak Ustadz kok tadi kaidi, kok sekarang kaida, gitu. Ya, kan akan muncul pertanyaan itu, mengapa di sini kaidi, di sini kaida? Jawabannya di depannya min, jadi kaidi. Kalau di depannya inna, jadinya kai. Alon-alon yang penting dipahami dulu, sehingga ini nanti kita membacanya insya Allah nggak akan salah baris, karena kita tahu oh ada min kaidi. Saya kasih contoh kedua lagi. Pertama tadi contohnya Allah kan? Contohnya Allah. Kalau di depannya minallahi. Kalau di depannya ada inna, innallaha. Sekarang saya contoh lagi misalnya alhamdu. Pujian. Alhamdu, pujian. Kalau di depannya kita pakai min, jadi minal hamdi. Minal hamdi. Kalau di depannya kita pakai inna, innal hamda wan ni'mata. Mengapa innal hamda bukan innal hamdi? Karena di depannya ada. Sedikit sudah punya gambaran? Jadilah dulu.